Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Berkat rahmat dan inayahnya kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Tiada dapat kita balas kecuali dengan ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat barangkaikan salam selalu mengalir tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri teladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita perbanyak ini membawa kita kepada satu derajat yang tinggi. Kita termasuk orang-orang yang beruntung kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, alim ulama, para sesepuh, guru-guru kami, cerdik pandai, adik-adik remaja, para pemuda, semua kita yang hadir di majelis ini insyaallah adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kurang lebih 60 menit sampai nanti jam 21. Pada malam hari ini kita akan coba mentadabburi satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengingatkan kita untuk selalu istiqomah. Jadi pertemuan kita yang pekanan ini yang hanya 60 menit ini itu salah satu ikhtiar kita mempertahankan keimanan kita, kemudian menjaga ritme daripada ibadah kita sehingga istiqomah kita meninggal dunia nanti pada saatnya dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Saya memberi judul 3 amalan yang menghapus kesalahan dan mengangkat derajat. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim, pembahasan tentang thaharah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketemu lagi dengan sahabat Abu Hurairah. Hadis terakhir yang kita bahas itu juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Memanglah sahabat Nabi ini adalah sahabat senior, sahabat yang paling banyak ilmunya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sering saya mengungkap tentang jati diri daripada Abu Hurairah. Beliau bernama lengkap Abdurrahman ibnu As-Sakhar Ad-Dausi. Nama Islamnya Abdurrahman. Nabi memberi nama Abdurrahman. Dulu sebelum Islam ada yang mengatakan nama dia adalah Abdus Syams.
bapaknya ataupun hamba matahari. Ya, dulu memang orang-orang jahiliyah itu menyebut diri mereka menisbatkan nama mereka ke dalam berhala. Ya. Maka disebutkan hamba matahari. Nabi memberi nama sahabat ini dengan panggilan yang baik. Karena nama itu juga bukan cuma sekedar panggilan, tapi dia lebih daripada panggilan, tapi dia adalah doa. Maka disebutlah dengan Abdurrahman. Nama bapaknya Sakhar. Nama kampungnya, nama tempat asalnya namanya Ad-Daus. Daus. Dia berasal dari Yaman. Ya, maka disebut Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dausi. Tapi orang lebih mengenal dia dengan Abu Hurairah atau Abul Hir, bapaknya kucing. Dia pergi dari Yaman hendak menemui Nabi Muhammad SAW di usia yang cukup muda, usia 28, ada yang mengatakan 30 tahun, pada tahun 7 Hijrah ketika Nabi dan kaum muslimin berada di perang Khaybar. Ya. Sejak pertemuan itu Abu Hurairah mendedikasikan dirinya itu selalu menemani Nabi. Maka disebutkan orang-orang muhajirin itu mereka sibuk untuk berniaga. Orang muhajirin, orang-orang yang mereka datang dari Makkah menetap di Madinah, yang dulu ikut hijrah itu kebanyakan dari mereka itu berbisnis. Ya. Kalau orang Madinah, orang Ansor itu lebih banyak bertani. Madinah itu juga termasuk daerah yang subur. Maka kita ketika umrah atau haji selalu diajak ke kebun kurma. Ya, diajak ke toko, nanti di depan tokonya itu atau di belakang tokonya dipersilahkan untuk menengok kebun kurma. Kalau pohonnya pendek bisa kesempatan untuk memetik. Memanglah di Madinah itu tanahnya cukup subur jika dibandingkan dengan di Makkah. Maka orang muhajirin, sahabat dari kalangan muhajirin lebih banyak mereka berdagang. Mereka berdagang, pergi ke Yaman, mereka pergi ke negeri Syam. Orang-orang Ansor lebih banyak bertani, bercocok tanam. Ya. Tapi Abu Hurairah tidak berbisnis, tidak berniaga, dia tidak juga bertani. Tapi hidupnya memang didedikasikan dalam rangka khidmah, menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemanapun beliau pergi, sehingga beliau menyerap semua ilmu yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi meninggal pada tahun 11 Hijrah. Ya. Sedangkan Abu Hurairah memulai menemani Nabi tahun 7 Hijrah, berarti hanya 3 tahun, tidak sampai 4 tahun. Tapi dengan intensitas yang tinggi inilah Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak mendapatkan hadis dari Nabi. Maka yang sampai kepada kita tercatat adalah 5.374 hadis. 5.374 hadis. Salah satu hadis dari 5.000 itu, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, ada ahli hadis, diantaranya Ibnu Salah mengatakan ada 800 dari kalangan sahabat maupun tabi'in yang mendapatkan hadis dari Abu Hurairah, yang mengambil hadis dari Abu Hurairah. Maka kalau zaman sekarang, ya, kita termasuk orang yang beruntung karena mendapatkan, ya, hadis ini melalui saya.
Kemudian yang sebenarnya pangkalnya dulu itu dari sahabat Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak perlu saya perpanjang ya. Abu Hurairah meninggal pada tahun 59 Hijrah. Ada yang mengatakan usianya sampai 90 tahun. Ada yang mengatakan 87 tahun. Artinya usianya cukup panjang. Sakit, meninggal dunia, dimakamkan di Madinah, di Jannatul Baqi, di pemakaman Baqi di samping Masjid Nabawi. Radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ala adullukum, mahukah aku tunjukkan kamu semua. Nabi bersabda, maukah aku tunjukkan kamu semuanya. Ala yamhullahu bihil khataya, kepada sesuatu amalan dengannya Allah menghapus al-khotoya, kesalahan, dosa-dosa. Wa yarfa'u bihi darajat, bukan hanya kesalahan-kesalahan dihapus, tapi juga derajat diangkat, derajat ditinggikan. Nah, kalau sahabat ditanya begitu oleh Nabi, kira-kira sahabat senang enggak? Maukah aku tunjukkan kepada Anda satu amalan, dengan amalan itu menghapus kesalahan-kesalahan yang sudah lalu dan diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang kita kenal di masa itu ada namanya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu orang percaya berhala. Berhala punya banyak nama, Latta, Uzza, Manna, Hubbal. Ya. Pohon besar, pohon beringin. Ya. Percaya arwah nenek moyang, mengundi nasib, berjudi, minum khamar. Bahkan ada tradisi membunuh anak perempuan karena takut aib. Ya, senang menumpahkan darah, senang tawuran, bahkan 40 tahun satu kampung dengan kampung lainnya terlibat pertikaian. Habis umurnya untuk berbuat kesalahan. Belum yang berzina, belum yang makan riba. Bisnisnya apa? Riba. Ya, dia punya uang banyak, kemudian uangnya dipinjamkan, kemudian dari hasil minjam itulah orang membayar lebihnya. Itulah yang disebut dengan riba. Kalau yang seperti sekarang berarti macam lintah darat. Ya, dia punya uang 1 miliar, lalu dipinjamkan kepada orang. Setiap pekannya, setiap bulannya itu bertambah terus. Ada orang macam begitu. Itu semua adalah jahiliyah. Maka para sahabat adalah mereka yang hatinya telah mendapatkan hidayah. Ketika Nabi mengatakan itu, alangkah senangnya mereka. Ini dulu sahabat ditawari oleh Nabi seperti itu. Nah, kalau kita kira-kira ditawarkan seperti itu, maukah aku tunjukkan kepada Anda satu amalan? Dengan amalan ini, kesalahan-kesalahan kita, kekeliruan-kekeliruan kita, dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah. Mau tidak?
Apa kita punya kesalahan? Banyak. Alhamdulillah, berarti kita ngaku. Memanglah kita berada di majelis ini memang dalam rangka evaluasi diri, Pak Ustaz. Ya, tidak ada orang yang bersih daripada dosa. An-nisyan mahallul khata' wan nisyan. Orang itu, manusia itu memanglah tempatnya salah dan lupa. Sudah tahu tapi tetap berbuat salah. Ya, kadang khilaf. Lupa kita ini. Tahu sebenarnya tapi lupa. Tahu sebenarnya tapi memang sengaja dilanggar. Itulah manusia. Dan disebutkan dalam riwayat hakikat manusia itu, ya, kullu ibni adami khata'. Yang namanya setiap anak Adam itu mesti tukang berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwab. Tapi orang yang banyak salah itu, anak Adam yang banyak salah, karena kesalahan itu sesuatu yang niscaya bagi anak Adam. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah tawwab, bertaubat. Taubat. Tinggal sekarang kita mau taubatnya atau enggak. Maka dikatakan ada taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul taubat. Apa syaratnya taubatan nasuha? Yang pertama adalah istighfar. Kita berucap astaghfirullahalazim. Dan yang kedua adalah an-nadam, yaitu ada penyesalan dalam hati. Yang berikutnya adalah tidak mengulangi perbuatan itu. Itu namanya taubatan nasuha. Ada taubat yang lain. Taubat apa namanya? Bu? Taubat sambil korek. Istighfarnya kencang, istighfarnya ribuan kali. Tapi am lagi, col lagi. Memanglah sambal korek ini pedas, tapi nikmat. Memanglah kesalahan dosa ini pedas, bikin kita menyesal, tapi ternyata colek lagi. Nanti nangis lagi, ya Allah. Lebaran tuh nanti biasanya. Tapi ya besoknya bikin lagi. Itulah disebut dengan taubat sambal korek. Nah, saya kira semua kita menyadari, ya. Jadi statusnya sahabat dengan kita ini dalam hal berdosa, ini sama-sama kita punya dosa. Ya, banyak sekali. Ini. Bagi yang berkeluarga, wah, banyak Pak Ustadz kesalahan kami ketika dulu sebelum menikah. Wah, mantannya 17. Banyak dosa. Pacarannya, mantannya 17 berarti pacarannya pun 17. Zina mata, zina telinga, zina hati, zina tangan. Rasanya banyak sekali. Itu baru satu item kesalahan. Belum lagi mengecewakan hati orang lain. Sudah PHP 17 perempuan. Kan begitu. Sekarang lagi ngetren, pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Ustadz nyindir ya. Itu apa, mirip artis-artis Pak Ustadz. Bukan hanya artis, dalam kehidupan kita sehari-hari di depan mata kita banyak. Dekatnya bertahun-tahun, nikahnya sama siapa. Ya. Itu baru satu item. Ustadz, yang namanya dunia narkoba, semua jenis narkoba sudah pernah saya coba. Dari mulai yang pil sampai yang bubuk,
sampai yang puyer, sampai yang jenis apa? Ya, spertus campur oli, sudah saya coba semua. Ya kan? Ini baru satu jenis. Pak Ustadz, makanan haram apa yang belum pernah masuk ke perut saya? Dari mulai jenis riba yang kecil sampai bunga bank yang besar, nipu orang, rampok orang, korupsi dan sebagainya, sudah masuk ke perut saya. Ya. Ada orang macam begitu. Bangga juga dia ngomong kayak gitu. Pak Ustadz, apa yang belum saya makan katanya. Ya. Nah, coba maksiat apa yang belum pernah saya lakukan dengan tangan ini? Dari mulai mukul orang, ya, sampai menumpahkan darah orang, bahkan membunuh orang, sudah pernah dengan tangan ini. Pak Ustadz mau coba? Apa makna? Ya, inilah memang kesalahan, memang inilah dosa. Dan Nabi SAW memberikan tawaran kepada kita, maukah aku tunjukkan kepada anda ada amalan yang bisa menghapus masa lalu. Masya Allah, kita ini mau move on ya. Dengan cara apa ini kita bisa menghapus jejakmu? Jejak, kali bilang Pak Ustadz saya punya banyak pengalaman. Nah, kalau ngomong pengalaman mesti pahit. Ya, kalau ngomong pengalaman mesti isinya pahit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah dari model komunikasi seperti ini. Ternyata Nabi SAW ingin memupuk kesadaran daripada sahabat dengan cara Nabi bertanya terlebih dahulu. Ini seperti guru yang ketika pertama memulai pelajaran di kelas bertanya kepada murid-muridnya, kan gitu. Anak-anak, ibu guru mau cerita tentang corona. Ada yang mau tentang corona? Ada yang mau tahu tentang corona? Mau kan gitu. Nah, jadi orang muncul rasa penasarannya, muncul rasa ingin tahunya. Dan kalau sesuatu itu yang didambakan, muncul rasa kerinduannya, litaswiq. Inilah diantara metode komunikasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan pelajaran kepada para sahabat. Dan banyak riwayat-riwayat yang seperti ini, model komunikasi seperti ini. Nabi menyebut, ala unabbiukum bi akbari kabair. Maukah aku kabarkan kepada anda satu kabar besar? Apa itu? Tentang dosa-dosa besar. Nanti sahabat mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang akan disampaikan, dan para sahabat mengatakan qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Yang pertama, siapa ini? Isbaghul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Isbagh artinya menyempurnakan. Al-wudu, wudu, bersuci, toharah. Alal makarih, dalam kondisi yang tidak makarih, ya, mufradnya, tunggalnya makruh, jamaknya makarih. Makruh itu yang tidak disukai, yang dibenci. Makarih dalam kondisi yang tidak enak, yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka
Terkait dengan wudhu ini, kita ketahui wudhu ini punya dua dimensi. Dimensi pertama, wudhu ini dalam rangka membersihkan fisik. Membersihkan fisik. Maka dikatakan di dalam ayat bersuci itu, kalau Al-Quran menyebut aqimus sholat, dirikan sholat. Al-Quran menyuruh sholat itu dengan pendek saja, dirikan sholat. Tapi nanti berapa rakaatnya, bagaimana teknisnya, itu dijelaskan dalam hadis. Ya, maka Nabi SAW memberikan panduan tata cara sholat. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Maka sholat itu enggak teori, tapi langsung praktek. Nih, kayak gini nih, cara takbiratul ihram. Cara mengangkat tangan itu bagaimana? Bagaimana menyimpan tangan? Di dadakah? Atau turun di perutkah? Bagaimana ruku'? Bagaimana i'tidal? Bagaimana bacaannya? Bagaimana sujud? Duduk di antara dua sujud. Bagaimana tahiyat? Bagaimana salam ke kanan dan ke kiri? Oleh Nabi sudah dicontohkan. Makanya dalam banyak riwayat, beberapa riwayat itu berbeda redaksinya. Tentang sholat berbeda redaksinya. Karena memang masalah sholat ini Nabi nggak cerita, tapi Nabi langsung praktek. Maka orang kemudian bercerita dengan bahasanya masing-masing. Karena memang hadisnya adalah, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Makanya beberapa gerakan sholat redaksinya berbeda. Tapi kalau disimpulkan, semua sama model-model sholat Nabi, ya begitu. Kecuali ada beberapa ikhtilaf. Dan itu pun bisa disimpulkan ketika Nabi sujud, lalu setelah sujud Nabi tidak berhenti duduk dulu, tapi langsung berdiri. Ada kesempatan Nabi sujud, kemudian bangun dari sujud, berhenti dulu, baru naik ke rakaat yang berikutnya. Lalu disimpulkan, oh, kejadian pertama yang Nabi duduk, yang Nabi sujud langsung berdiri adalah ketika Nabi dalam usia muda. Tapi ada kesempatan lain, Nabi sujud, bangkit ke rakaat berikutnya, Nabi oper gigi dulu, duduk dulu. Ternyata Nabi sudah mulai uzur usia 60 sekian tahun. Tapi rata-rata sama. Ya. Bagaimana tangannya? Tangan kiri di bawah tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, begitu. Kemudian dia memegang pergelangan tangan. Ada versi lain Nabi begini, ada versi lain Nabi begini. Ada 3 versi, dua-duanya betul. Karena memang semua itu pernah dikerjakan oleh Nabi. Ketika Nabi sujud, kakinya Nabi bagaimana? Begini nih. Jadi bukan begini, nanti ada yang gantung. Begini kakinya. Itu disebutkan oleh sahabat yang menyaksikan bagaimana Nabi sholat. Al-Quran hanya menyebutkan aqimus sholat. Selebihnya tata cara disebutkan dalam hadis. Tapi untuk wudu, Al-Quran menyebutnya cukup detail. Tentang wudu ini surat Al-Maidah ayat ke-6. Idza qumtum ilas sholati, apabila kamu hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah. Dibasuh. Yang namanya dibasuh itu mengalirkan air.
Wa aidikum ilal marafiqi, dan basuhlah kedua tangan sampai siku. Tuh, sampai mananya jelas disebut dalam Al-Qur'an. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala. Kalau yang tadi wajah itu disuruhnya apa? Basuh. Tapi kalau kepala usap. Usap sama basuh beda apa sama? Beda. Betapa detail Nabi. Yang diusap itu rambut apa kepala? Kepala, ruus. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki sampai ka'bain. Mata kaki. Tuh, ini ayat bicara tentang wudu itu sangat detail. Padahal sholatnya nggak detail. Ini menunjukkan masalah wudu ini sangat penting. Makanya dalam hadis ini disebutkan, ternyata wudu ini yang kita sering lakukan sehari semalam minimalnya 5 kali dalam 24 jam, itu ternyata bisa menghapus kesalahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita hidup di zaman corona, yang salah satu tuntutan di zaman corona ini adalah menjaga kesehatan. Di antara SOP-nya agar tidak tertular atau menularkan dengan cara apa? Cuci tangan. Bapak Ibu, ada enggak di zaman sekarang hari cuci tangan sedunia? Ada? Ada enggak? Ada Bu Pak, 15 Oktober itu ada diresmikan hari cuci tangan sedunia. Sampai anak-anak itu merayakan, dibimbing oleh guru-gurunya. Ternyata itu adalah berasal dari barat, dari Eropa. Memanglah orang barat itu memang baru kenal cuci tangan abad 19. Kalau orang Islam ini sudah 14 abad yang lalu, Nabi sudah mengajarkan satu ibadah namanya wudu. Jadi kita ini jangan kagetan, jangan gampang heran apa-apa yang datang dari kulon, dari barat, terus kita asal tiru, asal iya, asal ikut. Padahal ada dalam syariat agama kita ini sudah ada. Dan kita harus bangga. Dan kita harus menjadikan ini menjadi habit kita. Jadi jati diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan. Kalaulah agama ini produk budaya. Karena ada Bu Pak, orang mengatakan agama Islam ini produk budaya. Artinya syariatnya itu lahir daripada budaya setempat. Apalagi ekstrimnya nanti orang yang gak suka dengan Islam, syariat Islam itu memanglah dikarang oleh manusia bernama Muhammad. Kita buktikan secara ilmiah. Kalaulah syariat Islam, tata cara dalam beragama Islam ini adalah produknya waktu itu, di mana ketika Islam itu hadir. Sekarang saya mau tanya, Makkah itu banyak air apa enggak? Enggak ada air Pak, enggak ada sungai. Zam-zam itu kan baru banyak sekarang ini aja. Dulu Zam-zam sempat berabad-abad tenggelam, tertutup sungainya. Mata airnya enggak muncul. Bahkan di negeri yang ada Zam-zam itu, minyak lebih murah dibanding dengan air. Bensin murah, air yang mahal. Di Madinah air sulit, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sangat menekankan wudu bagi umatnya minimal 5 kali dalam sehari semalam. Belum lagi suruhnya apa yang disebut dengan mandi junub. Mandi janabat, mandi besar itu dalam Islam minimalnya kapan? Minimalnya kapan? Hah? Kapan minimalnya mandi besar dalam Islam? Hah? Kalau jima itu bisa setahun sekali jenengan. Jumat itu yang disebut mandi sunnah itu. Minimalnya orang Islam mandi seminggu sekali. Waktu itu. Coba bayangkan Pak. Agama yang menyuruh umatnya untuk sedikit-sedikit pakai air. Padahal waktu itu di zamannya air susah. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu hidup di Mesir yang di depannya ada sungai Nil mengalir sepanjang tahun gak pernah surut-surut. Kalau jenengan tengok Bengawan Solo sekarang itu indah apa gak indah? Enggak indah Pak, enggak mengalir, kering kok. Ada juga warnanya coklat, kotor karena banyak limbahnya, enggak enak, enggak mengalir, enggak mau kita bersih-bersih di situ. Di banyak tempatnya sudah kering. Tapi sungai Nil itu Pak, sepanjang tahun, sepanjang waktu mengalir terus. Dan itu kalau Islam itu turunnya di Mesir, di depan sungai Nil, ya, seperti istana Fir'aun di depan sungai Nil itu mungkin pantas kalau Nabi menyuruh kita untuk minimal mau sholat itu berwudu minimal seminggu sekali, untuk mandi untuk sholat Jumat. Apalagi kalau misalnya tadi ada ibadah untuk mandi zanabat, mandi besar dan lain-lain. Tapi ini tidak. Ini menunjukkan kalau syariat Islam itu bukan produk budaya dan bukan bikinan manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang inilah datang dari Allah Subhanahu. Memanglah Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, dan dia tidak terbatas untuk zaman itu saja, tetapi adalah agama yang akan memelihara manusia sampai hari kiamat nanti. Ini ditambah lagi hadis ini mengatakan, ketika Nabi mengatakan sempurnakan wudu fil makarih, dalam keadaan tidak senang. Bapak, Ibu, pernah nggak panjenengan dalam suasana malas wudu? Dingin, di Mantingan orang kedinginan. Emang sedingin apa sih di Mantingan? Halo, berapa derajat sih Bu? Memang Bu hari-hari ini tadi pagi mandi, dingin. Hari-hari ini dingin ya. Kata orang tua saya yang di Tasik itu udah dingin banget katanya. Sampai masak air. Bu, Pak, kita ini hidup di iklim tropis yang seumur-umur suhu kita ini kan 30, 31, 33 derajat kan gitu. Enggak panas-panas banget, enggak dingin-dingin. Tapi di Arab waktu itu disebutkan dalam ayat li'ila fi Quraisyin ila fihim latas syita iwas soif. Syita itu artinya musim dingin, soif itu artinya musim panas. Dingin-dingin banget, panas-panas banget. Maka daerah Syam itu yang meliputi Palestina, Lebanon, Yordania, Suriah, itu turun salju. Yang namanya es itu bisa 0 derajat. Saya di Mesir 6 tahun itu bisa sampai, tidak sampai 0 derajat. Di Kairo itu bisa sampai 12 derajat. Itu kalau musim Idul Adha sekarang itu dingin Pak Bu. Kalau mau wudu, makanya jenengan
Belum lihat orang yang kalau ke masjid ibu-ibu bawa tas. Saya perhatikan ibu itu kok bawa tas. Pas dikeluarkan dari tas ternyata batu. Batu aki. Bukan. Ternyata dia gosok-gosok tangannya. Ngapain? Tayamum, bawa batu dari rumah. Dimasukkan ke tas, Pak. Karena memang dia sering di masjid itu, saya perhatikan berarti batunya memang langganan udah dibawa dari rumah. Kenapa, Pak? Berat untuk berwudu dalam suasana seperti itu. Maka agak sulit saya menyampaikan di sini keadaan menyempurnakan wudu dalam keadaan kesulitan. Karena sepanjang tahun kita memang nggak ada kesulitan untuk berwudu. Kecuali memang sakit, itu lain lagi. Memang disuruhnya tayamum kalau sakit, kalau nggak meninggal. Step disuruh wudu. Orang tipes panas dingin ya disuruh wudu. Hati-hati jangan maksa. Memang disuruhnya untuk tayamum kalau itu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempurnakan wudu dalam keadaan tidak menyenangkan. Seperti tadi itu. Kalau keadaan panas ya memang air yang dicari, tapi dalam keadaan dingin. Sulit air. Untuk air minum susah, ini disuruhnya wudu. Tapi Nabi mengatakan sempurnakan wudu. Betapa wudu ini penting karena tadi pertama, memang dengan wudu inilah ya orang bisa membersihkan fisik. Fisiknya bersih. Coba Bu, orang Islam itu ini yang wajahnya banyak jerawat, tapi bandingkan orang berjerawat tapi dia sering wudu. Beda Pak wajahnya. Pak Ustadz bisa aja nih. Kan gitu, beda dengan orang yang gak pernah wudu. Itu baru wajahnya, belum tangannya, belum sikunya bersih, belum rambutnya juga bersih, belum kakinya. Maka dikatakan orang Islam itu adalah manusia yang paling bersih di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena dia minimal berwudu. Itu dari segi fisik. Yang kedua, ada nilai spiritual. Artinya apa? Ada nilai yang non fisik. Itulah yang terkait dengan batin, dengan hati. Dengan wudu, batin seseorang menjadi tenang. Hatinya menjadi tenang. Mentalnya menjadi baik. Pernahkah kita mendengar satu ketika Nabi SAW mengatakan, kalau Anda marah, maka berwudulah. Itu hadis. Kenapa marah bisa dipadamkan dengan wudu? Ingat, marah itu merah. Merah itu api. Api itu datang dari setan. Dan setan itu bisa dipadamkan dengan air. Dan salah satu ikhtiarnya adalah hati adem. Bahkan ada seorang peneliti perempuan dari Universitas Ain Syam di Mesir. Dikatakan dengan berwudu itu mampu menenangkan hati yang gundah. Orang yang banyak stres, coba banyak berwudu. Tuh katanya wudu. Pokoknya banyak masalah apa kan kita tuh cepat-cepat pulang wudu. Tenang, duduk tenang, Masya Allah. Nah, selain itu Nabi SAW juga pernah mengatakan, kelak nanti umatku itu Allah Subhanahu wa ta'ala hajjali wudu dengan bekas wudu, maka dikatakan semua itu bercahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, rambutnya bercahaya. Kenapa? Karena memang itulah ketika di dunia banyak orang berwudu. Maka untuk wudu ini jangan cepat-cepat, jangan buru-buru,
yang mantap, yang khusyuk nikmatin. Bahkan disebutkan setiap tetesan. Habis mandi, ya nanti bikin orang lain risih. Kenapa ini biar tetesannya saya banyak dosa Pak Ustaz? Artinya tidak perlu dilap dengan anduk, dengan tisu, cukup biar dia mengalir tetesan itu. Maka inilah terkait dengan satu amalan yang akan membuat kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah, sekaligus derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang membuat kita berat itu bukan hanya faktor cuaca, kadang kondisi kita yang buru-buru. Betul kan? Buru-buru amat wudhunya. Ya kan? Dikejar-kejar nih, buru-buru nih, masbuk nih. Ya kan? Mau khutbah nih, udah telat nih Pak Ustadz nih kalau itu. Ya. Nah ini sempurnakan wudhu. Ini yang pertama, waktu kita terbatas. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid. Perbanyak langkah berjalan menuju masjid. Perbanyak langkah berjalan menuju masjid. Ternyata dulu sahabat itu juga macam kita, bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kami ingin, ada sahabat Muaz, kami ingin menjual rumah. Bahkan dikatakan satu kampung konsultasi kepada Nabi, ya Rasul, kami hendak menjual rumah. Kenapa orang-orang itu ingin menjual rumah? Karena apa? Kami ingin rumah kami lebih dekat dengan masjid. Kan enak kalau dekat masjid, 5 langkah langsung nyampe, dan tidak perlu capek-capek berjamaah jauh-jauh kan gitu. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, justru dengan langkah yang banyak itulah kesalahan-kesalahan akan dihapus oleh Allah, dan Allah tinggikan derajat. Nah sekarang kira-kira yang langkah banyak itu naik apa? Ustadz, sekarang banyak kendaraan, dulu nggak ada kendaraan. Oh siapa bilang? Dulu juga ada kendaraan. Ada yang namanya himar keledai. Ada yang namanya begal. Dia di atas himar, di bawah unta, di bawah kuda. Nanti ada orang pakai kuda. Nanti yang paling bagus itu nanti orang pakai unta. Orang juga pakai kendaraan. Nah sekarang macam-macam kita ada. Yang pakai ontel, goes. Ada yang pakai motor. Ada yang pakai NMAX. Macam-macam lah. Ada yang pakai mobil. Ada yang memang sengaja jalan kaki. Jauh. Memang sengaja cari masjid yang paling jauh. Biar apa? Biar pahalanya berlipat. Selama berjalan itulah apa? Dosa-dosanya berguguran. Derajat diangkat oleh Allah. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu ketika hendak berjalan berangkat ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Ya. Kemudian ada wa an yamini nuro, wa an yasari nuro, wa amami nuro, wa fauki nuro, wa tahti nuro. Allahumma ja'alli nuro. Ya Allah, jadikan hati ini cahaya, bercahaya. Artinya jangan ada kegelapan. Hapuskan kegelapan, penuhi dengan cahaya. Pendengaranku penuh dengan cahaya, penglihatanku penuh dengan cahaya. Walisani nura, lisanku juga cahaya. Di depan, samping, belakang, atas, bawahku cahaya. Jadikan diriku ini semua adalah cahaya. Artinya apa? Semuanya ini menjadi pencerah. Jangan sampai
semua anggota tubuh kita ini mengarah kepada yang gelap-gelap, madsu. Lisannya kotor, yang didengar adalah keburukan, tatapannya tatapan jahat, kakinya kaki jahat, tangannya tangan jahat. Kalau ngomong jahat, sekujur tubuhnya kejahatan. Maka ketika jalan itulah kita berdoa. Lalu langkahkan kaki ke masjid dengan kaki kanan, kita berucap, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu kesuksesanku. Maka siapa yang ingin sukses, tempatnya masjid. Sukses dalam apa? Rumah tangga sukses di masjid. Bisnisnya sukses di masjid. Karirnya sukses, masjid. Maka masjid itulah tempat pintu kesuksesan. Perbanyak langkah kaki menuju masjid. Ini pernah ditanya oleh sahabat, dan Nabi mengatakan justru dengan Anda banyak melangkah kaki ke masjid, itulah yang menyebabkan orang dihapus kesalahannya dan diangkat derajatnya. Maka sekarang jangan mengeluh karena masjid jauh. Sekarang orang karena jauh bikin masjid di rumahnya sendiri, bikin musola sendiri. Kalau begitu, di mana nanti waktu bisa untuk diangkat derajat dan dihapus? Kalau gitu biar muter-muter aja Pak Ustaz. Kan sama-sama tuh nanti muter-muter ke situ juga. Wallahu alam bisawab. Ini yang kedua. Yang ketiga, wantizarus sholati ba'da sholat. Menunggu sholat menuju sholat yang lain. Kita ini sholat maghrib, kemudian tidak buru-buru pergi, lalu kemudian sampai nyambung kepada sholat Isya. Artinya apa? Yang pertama terkait dengan kita ini menunggu sholat, bukan sholat yang menunggu. Kok belum berangkat? Belum qomat. Itu kita yang nunggu sholat apa sholat nungguin kita? Sampai muazinnya, ini jamaah pada kemana? Sudah 10 menit berlalu, tinggal qomat, belum ada yang datang juga. Rupanya orang-orang itu memanglah menunggu qomat. Akhirnya apa? Dia sendiri yang azan, dia sendiri yang qomat, dia juga yang imam. Beruntung ada makmumnya. Padahal apa? Disebutkan di sini intizarus sholat, menunggu sholat. Maka azan itu adalah panggilan. Ayalah sholat. Tuh, ayalah sholat. Langsung bergerak. Ayalal falah. Marilah menuju kesuksesan. Falah itu kan sukses, bahagia. Dipanggil menuju kesuksesan ke orang malas-malas ya. Ayo, siapa yang mau sukses? Ayo segera. Entar dulu lah. Baru babak pertama. Itu kalau sepak bola. Ya. Tunggu bentar lagi lah. Macam-macam lah. Ini. Apa yang diperbuat ketika menunggu sholat? Masya Allah. Di situ ada sholat ba'dal wudu. Sunnah tuh. Ada sholat tahiyatul masjid. Ada sholat qobliyah. Ada nanti sholat ada lagi doa. Di antara doa yang mustajab itu adalah doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Kan kita pengen tuh mustajab. Kalau nungguin tahajud kan berat. Tapi ini ada momentum mustajab. Tapi kita lewat begitu aja. Nah itu, Ustadz, kenapa mesti dari sholat menuju sholat? Apa Nabi nggak nyuruh kita untuk kerja? Jangan salah paham. Banyak ayat, banyak hadis mengatakan umat Muhammad itu adalah umat yang pekerja.
disuruhnya untuk menjadi khalifah, disuruhnya untuk memakmurkan bumi ini. Bahkan syariat ataupun kewajiban Jumat itu yang wajibnya adalah wajib ain, disebutkan faidza qudiyatis sholati fantashiru fil ar, maka menyebarlah. Itu perintah, Pak. Sedangkan perintah itu bisa wajib, bisa sunnah. Jadi jangan langsung tidur di masjid. Disuruhnya untuk menyebar. Silahkan cari keutamaan-keutamaan, menyebar. Ya, bumi Allah ini luas, bukan cuma Mantingan saja. Sana Sulawesi masih kosong, Papua masih kosong, tuh Kalimantan kosong, Sumatera kosong. Jangan untel-untelan aja di Sengon. Banyak kosong. Orang Mantingan ke Tasik, orang Tasik ke Mantingan. Biar bertukar. Fantasyiru fil ard, disuruhnya kan begitu. Bahkan di zaman Sayyidina Umar, ada orang di dalam masjid sejak pada subuh berzikir aja. Ini sudah jam 8, waktunya orang nganter, waktunya orang ke pasar, waktunya orang ke sawah. Kata Umar, kenapa engkau di masjid terus? Begini saja. Yang namanya harta emas, duit itu tidak akan turun dari langit. Itu sampai Sayyidina Umar itu marah. Ada orang yang tidak produktif dalam hidupnya. Lalu apa arah daripada hadis ini? Nabi SAW menginginkan kepada umatnya agar umatnya hatinya selalu terpaut dengan mas. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak betah belas di masjid. Sudah datangnya adalah sholat menunggu dia, sudah salam, tak ada betah-betahnya di dalam masjid. Padahal orang yang mendapatkan naungan ketika di masa itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah adalah wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hatinya terpaut dengan masjid. Dan di ujung Nabi SAW mengatakan fadzalikumur ribat. Yang demikian tadi itu wudhu disempurnakan, kemudian berjalan menuju masjid, dan yang ketiga adalah menunggu sholat. Lama-lama di masjid dengan zikir, membaca Quran dan berdoa. Dzalikumur ribat. Yang demikian itu adalah ribat. Ribat itu diambil dari kata robato, artinya tali. Istilah ribat itu biasanya digunakan dalam jihad fisabilillah. Jadi orang yang mengikat diri dalam jihad, matanya, telinganya, tangannya, hatinya siaga dalam rangka jihad fisabilillah, melindungi kaum muslimin. Itu namanya ribat. Ada juga makna yang lain, ribat itu adalah mengikat diri seperti orang Bani Israel. Dulu banyak kisah-kisah tentang pendeta-pendeta Bani Israel. Mereka hidup seumur hidup merahib di dalam ma'bad tempat ibadah. Kerjaannya cuma salat, kerjaannya membaca kitab, kerjaannya adalah puasa. Hidupnya rahib, enggak nikah, enggak open nama perempuan. Pokoknya yang duniawi, syahwat duniawi, enggak ada kerja, isinya adalah hanya beribadah kepada Allah. Itu namanya juga riba. Tapi datang syariat Muhammad, kata Nabi Muhammad SAW, la ruhbaniyatu fil Islam. Tidak ada kerahiban dalam Islam. Islam itu dituntut menuntut umatnya untuk hidup seimbang. Waktunya menikah, berkeluarga, waktunya mencari rezeki, waktunya berbisnis, waktunya bertani, nanti ada waktunya untuk beribadah kepada Allah. Semua dalam rangka mengabdi kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah sekarang ada ribat yang modelnya seperti kerahiban zamannya Bani Israel,
ada ribat yang model dalam jihad perang fisabilillah, yaitu ribat yang berbeda. Ribat untuk kita modelnya yang harian. Cukup dengan apa? Menyempurnakan wudu, kemudian berjalan ke masjid, dalam hal ini menunaikan sholat berjamaah, dan yang ketiga adalah menunggu sholat berjamaah. Inilah yang disebut dengan ribat kita. Mudah-mudahan 3 ini menjadi amalan kita yang kita kerjakan istiqomah. Jadi amalan-amalan ini yang memang kita lakukan, ya, bukan menunggu pensiun. Bukan menunggu, tapi memang kita bisa tahu waktu-waktu longgar kita ini memang pada saat sudah tidak bekerja, sudah purna tugas. Tapi yang sekarang kita ini caranya bagaimana? Caranya adalah jadikan ini habit. Kalau sholat zuhur berarti waktunya di kantor, ya. Kalau di rumah berarti sekitar waktu maghrib, isya, dan subuh. Nanti kalau asar kemungkinan juga masih di kantor. Ya, nanti waktu Ramadan Nabi mengajari untuk membawa serta anak dan istri untuk beriktikaf. Juga kita juga bisa melakukan itu. Bapak Ibu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal ini kita lakukan, insyaallah Allah berkenan menghapus kesalahan-kesalahan kita dan mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga, kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wadkhilna jannata daras salam wal afwa indal hisab wan najata minan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahil umurana wa umur walidaina wa ulama'ina wa umara'ina wa jamil muslimina wal muslimat. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin fi Palestin, fi Suria, fi Uyghur, fi Iraq, fi Indonesia, fi Turkiya, wa fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma idfa'anna al-bala wal waba wal ghala corona min baladina hada khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.